saya muliakan para asatidz, para sesepuh, orang tua-tua kita. Selanjutnya adalah pimpinan dan jajaran Dewan Masjid Al-Muttaqin. Kemudian di perangkat pemerintahan saya hormati Bapak Ketua RW 10 beserta jajaran. Kemudian saya hormati seluruh bapak dan ibu yang hadir. Semuanya saya muliakan, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Panitia termasuk saya muliakan, dan ada bersama saya yaitu MUI Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Syekhona Yayaji Silahuddin Abdul dari Kota Samarinda. Beliau juga mursyid tarekat Qadiriyah wa Nasyariyah yang nanti untuk doa mohon berkenan beliau yang akan menyampaikan, termasuk memberi sedikit kenang-kenangan berupa sholawat umi, sholawat yang pendek tetapi jika dibaca 80 kali di setiap hari Jumat maka diampuni seluruh kesalahan kita yang sudah pernah bertahun-tahun. Amin ya Allah. Beliau adalah misi yang gampang, terbangnya lama, tapi memberikan ijazah sholawatnya pendek dengan doa. Pertama dan terutama yang saya muliakan seluruhnya, mari kita bersyukur atas minimal 2 nikmat, yaitu nikmat saya bapak dan ibu masih hidup dan sehat. Untuk mengerti 2 nikmat ini, bapak dan ibu pasti sering mendengar suara alhamdulillah dan wabarakatuh. Berarti sudah tidak ada nikmat, karena sudah tidak hidup. Jadi yang hidup ini berarti masih punya alhamdulillah. Kenapa kita bersyukur? Supaya bapak dan ibu mudah-mudahan masih bertemu bulan suci Ramadan. Apakah semua kita harus ketemu Ramadan? Belum kan? Makanya ada doanya yang dibaca Rasulullah yang sering banyak kali didengar. Wa bayyana Ramadan. Ada mudah-mudahan sampai bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya ahli surga. Kenapa saya percaya walaupun tak sholawat tak tidak? Karena masjidnya artinya orang-orang yang pasti bapak ibu orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal. Makanya saya mau ceramah ini Pak Ketua Dewan Masjid saya tidak kasih. Jadi jamaah masjid orang-orang yang sudah bertak tidak perlu diceramain. Jadi mohon izin bapak dan ibu para ahli, saya tidak ceramah malam ini. Saya hanya bertukar cerita tentang apa yang terjadi pada bulan Syaban dan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Sekali lagi saya katakan di surat Al-Baqarah 7 bahwa kalau kita bersyukur, insya Allah akan Allah tambahkan nikmat. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur seperti di surat Al-Baqarah 7 akan ditambah nikmat untuk seluruh penduduk yang ada di sekitar Masjid Al-Muttaqin. Alhamdulillah. Yang kedua, mari sama-sama kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan wa ala ali wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya muliakan seluruhnya, mudah-mudahan tidak panjang-panjang karena ibu harus persiapan besok kalau jadi kita doakan seluruh yang ada di tempat kita, baik yang hadir maupun belum sempat hadir, seluruhnya Allah berikan kesehatan,
Sehat. Amin ya Rabbal. Amin. Saya akan menyampaikan beberapa hal saja yang penting terkait yang disampaikan Bapak Ketua Masjid. Bulan kita akan segera selesai Sya'ban menuju Ramadan, persiapannya diantaranya mensucikan hati dan beribadah. Nah, untuk mensucikan hati jadi Bapak dan Ibu kenapa tidak akan ramai lagi? Karena sudah jelas ahli sudah Bapak Ibu sering baca la ilaha illallah, sering baca la ilaha illallah, kalimat la ilaha sering baca. Itu adalah kunci surga. Seperti Bapak Ibu sering naik taksi, mobil rumah ini kunci. Karena di dalam Islam kita tidak diberikan kunci neraka kecuali yang ingin mencari kunci baru nggak salah. Ustaz yang ada diberikan kepada bapaknya itu percaya kunci surga. Makanya kalau pernah dengar lagu qasidah yang lama ada jannah kunci surga, ada lagunya kuncinya adalah tidak ada kunci neraka. Dengan ini harus pede. Saya lihat dia tidak pede mau masuk surga. Bapak ibunya harus pede, percaya diri mau masuk surga. Dan orang ini sempat singgah ke lawannya surga neraka beberapa lama biasa. Karena perjalanan jauh selalu harus tapi kan sampai ketemu. Jadi jangan ragu tidak sampai ke tujuan. Jangan cemas tidak masuk surga karena sudah jelas semua umat Islam mempelai la ilaha illallah yang percaya pada Allah, dan ini sering kalau teman-teman tadi sampaikan di mana-mana dakhalal jannah, maka masuk surga. Yang penting diantaranya dengan hidup ini sederhana dan santai, yaitu kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada anak muda pakaiannya jin, sholatnya biasa, sedekah sedikit kok nggak menawar. Puasanya sunnahnya ya jarang, tapi kok tidak Rasulullah masuk surga. Ternyata ketika Ihya Ulumuddin yang dikarang Imam Ghazali, Al-Imam Muhammad bin Muhammad kalau dalam kita pernah memulai ada disebut Islam anak muda berjamin surga Rasulullah. Syaratnya cuma 2. Ditanya oleh sahabat, apa rahasia mau ibadahnya biasa-biasa kok masuk surga saja? Ternyata jawaban anak muda itu sederhana. La ajidu ala ahadin muslimin, saya tidak pernah melakukan kepada orang Islam yang lain 2. Risyan wala hasad. Saya tidak pernah menipu sesama Islam, saya tidak pernah iri dengan sesama orang Islam. Gampang kan? Jadi Bapak Ibu itu menerima adanya, apa adanya, qanaah, menerima takdir Allah, sambil terus berusaha menjadi lebih baik, tidak bohongin orang, kemudian tidak iri sama tetangga, sudah bisa masuk surga. Amin ya Rabbal. Gampang apa gampang? Gampang kan? Jadi masuk surga Bapak dan Ibu, jangan dibayangkan itu bahwa harus bersebar panjang, wiridan sampai tasbihnya terus. Tidak. Puasanya sampai kurus badannya enggak. Yang penting diantaranya tidak bohongin saudaranya yang Islam, tidak iri pada anugerah Allah berikan pada orang lain, sudah masuk surga. Amin ya Rabbal. Gampang kan? Gampang kan? Menurut Bapak nih, Bapak CPD kan sedang masuk surga ini. Jangan merasa saya sedekahnya baru sedikit, puasanya tuh kalau sunnah yang jarang-jarang, sholat tambahannya dan terus sibuk kerja, sholat waktu selesai yang sekitar, terus gak pede masuk surga. Kan Bapak Ibu sudah jelas. Nanti kita berikan sholat oleh saya, sholat pendek namanya sholat bumi, itu juga memudahkan kita untuk menghapus dosa. Bapak dan Ibu saya muliakan, saya ceritakan sedikit saja tentang Sya'ban. Sya'ban adalah bulan, salah satu bulan yang disebut bulan penting di dalam Islam. Ada bulan Rajab, itu adalah pembersih jiwa. Bulan Sya'ban pembersih hati. Bulan Ramadan pembersih roh.
Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menanam, bulan Rajab menanam, bulan Sya'ban menyiram tanaman, bulan Ramadan memanen buah. Makanya ini dan kemudian Rasulullah setiap datang dari Rajab yang kemudian disusui bulan Sya'ban dan Ramadan selalu mengucapkan yang Bapak Ibu sudah juga ucapkan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab, pada bulan yang sekarang disebut Sya'ban, dan sampaikanlah pada bulan, karena tidak semua orang sampai pada bulan Ramadan. Percaya? Benar nggak? Banyak saudara kita di tempat lain tidak sempat sampai pada bulan suci Ramadan karena harus menghadap Allah Subhanahu. Jadi yang hadir ini saya doakan, dan sekitarnya yang mendengarkan ini juga mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita bersama. Allah berikan kesehatan. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang mulia, mari sama-sama kita baca Allahumma kemudian pada bulan Sya'ban juga kiblat ibu-ibu dan bapak-bapak kita semua pindah dari Masjidil Aqsa di Madinah ke Masjidil Haram di kota suci Mekah. Itu adanya pada bulan Sya'ban. Jadi kita ingat paling ringan dua ini, bahwa bulan Sya'ban turun ayat memerintahkan kita diperintah untuk banyak-banyak bersolawat. Yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan di mana kiblat pindah dari Palestina Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram Ka'bah di kota suci Mekah, Arab Saudi. Nah, ini baik kita dunia di Madinah, belum pondoknya di Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan yang hadir yang belum haji umroh Allah berikan kemudahan untuk itu. Yang sudah Allah juga akan kembalikan. Walaupun di tengah COVID ini memang agak sulit kalau dan juga 3 tahun belum pernah berdoa karena COVID yang harusnya tidak mau. 2017 mudah-mudahan nanti COVID selesai sehingga umat Islam sudah untuk haji. Amin ya Rabbal. Jadi doa tadi itu doanya Rasulullah Allahumma barik lana. Setiap masuk bulan Rajab Rasulullah mengawalinya dengan doa itu. Semoga ada keberkahan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan.
ini tentang bulan Syaban, sejarahnya, terus keistimewaannya sudah selesai. Kalau banyak-banyak perempuan lupa. Yang penting Bapak Ibu balik ini sudah cukup dalam mimpinya tahu Syaban bulan di mana kita diminta untuk sholat, baca sholawat. Kemudian di bulan Syaban kiblatnya tidak dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah di Masjidil Haram. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, karena kita bercerita bahwa bulan Syaban bulan turunnya ayat sholawat, mari kita sama-sama sholawat. Ada banyak jenis sholawat, di antaranya Sallallahu ala Muhammad, itu sholawat Jibril. Ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, agak panjang. Ada yang setengah panjang, setengah pendek, sholawat ummi. Nanti banyak yang akan datang Syekh Sulawudin, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Maka disebut sholawat ummi. Kalau dibaca beberapa kali akan ada faedah yang luar biasa untuk para ibu diampuni semua kesalahan di masa lalu. Mari sama-sama kita sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nanti itu dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Mari sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Daerah kita ini ada apa loh? Kalau belum nih, kalau Ustaz Mehmet besok keluar ada aku. Latihan sholawatan karena ada ini ada, ada. Ini generasi Rabbani. Mereka bisa menghibur orang-orang. Dan sesekali juga dangdutan itu tidak apa. Jadi lagu itu supaya seimbang. Karena setiap hari Bapak Ibu makan tempe tahu juga bosan. Perlu sesekali makan telur. Tiap hari dangdutan TikTok. Kamu TikTok kan? Itu juga bosan. Jadi banyak kali kita sholat supaya hidup kita akhir seimbang. Hari sama-sama lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli alaihi. Jadi Bapak dan Ibu, ada kabar baik untuk jamaah atau penduduk yang ada di sekitar Masjid Al-Muttaqin. Mau tahu? Diberikan hak atau jaminan oleh 4 malaikat. Pertama malaikat Jibril, kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israfil. Mana dari 4 malaikat yang Bapak Ibu takuti? Malaikat Israfil. Kalau sudah datang malaikat yang satu ini, maka selesailah silaturahmi kita semuanya. Betul? Nah, 4 malaikat ini memberikan sebuah jaminan. Ini ada dalam kitab namanya Qur'atun Nasuhin fil Waqti wal Irsyad.
Sekarang Syekh Usman Ahmad Syakir Al-Qardawi, ulama abad ke-13 Hijriah di Konstantinopel, Turki, dan sekarang 22 abad. Ini yang akan kita. Di situ ada disebutkan kata atau tulisan tentang yang mau sholat. Yang pertama kata malaikat Jibril, barang siapa yang mau sholat sekali hari 10 kali minimal, maka besok diseberangkan jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan petir atau halilintar yang menyambar. Amin ya rabbal alamin. Pengen benar, pengen. Anak umirhu, kata malaikat Jibril, saya akan seberangkan orang yang membaca sholawat 1 hari 10 kali minimal. Saya seberangkan jembatan Shiratal Mustaqim kalbarti bagaikan petir atau bilang al-khotibi yang menyambar. Cepat. Nah, janji yang kedua dari malaikat Mikail. Kalau Bapak Ibu mau sholawat 10 kali saja dan gitu, maka kata malaikat Mikail, besok di tengah kehausan manusia di hari kiamat, saya akan bawakan 1 gelas air telaga surga. Amin ya rabbal alamin. Kapan modalnya sholawat 10 nanti baru kita. Apa janji malaikat Israfil? Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup terong, yang hari ini tugas itu sudah diganggu oleh manusia. Kalau bulan Desember tanggal 31 atau malam Januari, malam tahun baru, banyak orang meniup terong seolah-olah ingin menggantikan tugas malaikat Israfil. Israfil yang punya trompet, betul Pak? Lalu itu kan jengkel. Kalau ditiup oleh malaikat Israfil trompet itu, maka selesai seluruh kehidupan alam bumi. Dia kalau ditiup lagi hidup, kalau ditiup berarti selesai semua. Apa janji beliau? Bapak dan Ibu akan dimintakan ampun oleh malaikat Israfil kalau mau bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini janji malaikat yang paling akhir. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata malaikat Israel, siapapun yang mau sholawat 10 kali 1 hari kepadamu, maka saya akan cabut ruhnya. Ana saya abditu ruhahu, saya akan cabut ruhnya. Abditu ada menangkap, di sini maksudnya mencabut. Ana abditu ruhahu, saya akan cabut ruhnya yang membaca sholawat tadi pelan-pelan, sebagaimana saya mencabut ruhnya para anbiya wal mursal. Jadi modalnya cuma 10 kali. Kapan? Jadi saya bawakan malam ini Pak. Islam yang mudah, Islam yang selama 10 kali diberi jaminan oleh malaikat. Saya berikan yang mudah. Bisa kamu masuk surga, yang penting nggak bohongin orang, tidak iri sama orang. Kenapa? Jadi Bapak dan Ibu, itu keutamaannya sholawat karena ini bulan Sya'ban, bulan turunnya ayat tentang kita diperintah untuk bersolat. Dan kalau saya terang tidak harus ada, yang penting ada inti-inti atau ada poin-poin untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mari sama-sama sekali lagi. Kalau sholawat indah biasa sih. Dan dapat ya. Sholli wa sallim da'iman 'ala Muhammad. Sholli wa sallim da'iman 'ala Muhammad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Biasa Bu? Ayo mari sama-sama. Ini biasa orang kaki kanan, orang buka, orang apa ya, orang tadi itu biarkan. Ayo sama. Ini sama mungkin Rasulullah. Sholli wa sallim
orang sibuk di kota ini, kami kerja di kantor di mana, kami naik motor, sepeda motor, mobil mobil, 10 kali sudah begitu kami gampang nyebrang jembatan Siratal Mustaqim, diberi air telaga surga, dimintakan aku malaikat Israfil, dicabut nyawanya pelan-pelan. Amin ya Rabbal. Gampang. Jadi Islam ini gampang. Islam tidak sulit. Nah, Bapak dan Ibu, kita banyakkan sholawat karena bulan Sya'ban. Kemudian saya karang baru 6 bulan yang lalu karena diminta. Jadi Indonesia ini perlu dimintakan ampun, perlu ditutup aibnya. Siapa Indonesia? Di dalamnya ada kita semua, Bapak dan Ibu. Betul? Makanya saya buatkan 3 hari saya sudah buat mikir. Ada seorang kiai itu namanya Kiai Mujizir di Kubang dari Sumeneb, Madura. Beliau punya mantu namanya Nurrohmah, cahaya yang menyayangi. Nah, karena menyayangi, alhamdulillah bulan lalu ada saudara kita dari etnis Cina, masih gadis, usia 20 tahun, dia masuk di Islam. Beberapa dari agama kita Buddha, berkatnya juga diizinkan orang tuanya untuk masuk Islam. Jadi majlis kami namanya Majlis Taklim Nurrohmah, cahaya yang menyayangi. Sama di masjid ini, saya yakin tidak akan banyak pergolakan antara penduduk karena masjidnya sudah jelas namanya. Al-Mut, orang-orang golongan orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Jadi saya buat syiar ini dari surat Tuhan ini surat Tuhan. Sholatullah, ya sholatullah, salamun ala Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syamsul Qadir Wali, Muhammadur Rasulullah, Syamsul Qadir Waliullah. Allahumma astur Indonesia minal uyubi wal khataya, ighfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana, ighfir lana dzunubana, ustur lana uyubana. Sholatullah, Indonesia kita minta ampun dan usturlana maulana, minta Allah supaya menutup aib kita. Jadi kalau Bapak itu punya salah dan dosa pada Allah, pada manusia, itu bisa minta ampun, Allah ampunkan. Tetapi untuk aib, misalnya kekeliruan moral tak apa, itu tidak bisa juga ditutup kecuali minta doa penuh penutup. Makanya kalau ini maaf, ada orang keliru pakai uang negara 50 juta, minta ampun, Allah ampunkan, tapi kemudian protes sama Ustaz Kiai. Loh Ustaz Kiai, saya sudah minta ampun sama Allah setahun ini, kok masih ada petugas kejaksaan datang? Apa kata Kiai dan Ustaz? Loh, saya minta ampun atas dosa penghati itu memakai uang negara. Allah ampunkan, tapi kalau lupa minta doa
aib menggunakan uang negara nggak pakai izin, makanya tetap datang ke jaksa. Makanya kalau berdoa Allahumma ighfir lana dzunubana wastur lana ayo atau bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah semua kekelapanku dan tutuplah semua aib. Makanya dalam hadis rapat itu Rasulullah sampaikan, man satara musliman, barang siapa yang menutup aib saudaranya orang lain, satarallahu yaumal qiyamah, Allah juga tutup aib. Jadi hari ini mari kalau berdoa selain minta ampun, minta tutup aib. Karena tidak ada yang tidak punya salah, dan ada juga sejumlah orang yang punya aib. Ini kalau mau, makanya syiarnya tadi Allahumma ighfir dzunubana wastur lana dzunubana ya Rabbana anta ya Ghaffar ya Rabbana anta ya Sattar. Itu doa aib, doa minta ampun berbeda. Doa makan dengan doa jarak kubur tidak sama, betul? Nah itu, jadi ada tempat-tempatnya masing-masing. Semoga yang hadir ini selain memberikan maghfirah ampunan, Allah juga tutup aib kita semua kalau doa ada. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita doakan orang-orang kita ini, saya alami. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunubana usulina ya Rabbana anta ya Ghaffar ighfir lana dzunubana. Ketika kita rumah ini ada dua bersama untuk para betul Pak? Ada. Jadi kita minta ampun untuk diri kita juga kepada para leluhur, orang tua kita, bapak kita, guru mereka semua. Tadi Allahumma ighfir wa dzunubana usulina wa dzunubana salah kelaknya man atau min yang betul man usulina orang-orang yang pendahulu kita, yaitu para leluhur. Mari kita kirim salam untuk para leluhur kita semua. Wa ila jami'il awqati man hadra biha dalam majlisil mubarak usulihim, untuk arwah para leluhur bapak ibu seluruhnya beserta guru-guru mereka semuanya. Ala dunya wa khalisah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tugas kita. Jadi ada orang kirim Fatihah musiman, harian, mingguan, bulanan, triwulan, tahun, tidak masalah. Yang penting kita sudah berkirim doa. Ini supaya bapak ibu ini jamaah masjid al-Fatih golongan haula dan sekitarnya adalah golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Ada yang namanya soleh. Ada. Jadi soleh ini pun ada macam-macam. Soleh harian, soleh mingguan, soleh triwulan, soleh tahun. Yang soleh harian, hati-hati. Kalau orang tua kita sudah meninggal, terputus 3 amal kecuali 3. Terputus amal kecuali 3. Pertama, karena sudah sedekah dan pernah punya ilmu. Orang tua kita pernah jadi guru. Itu ilmu kita profit yang amal. Yang ketiga ternyata meninggalkan kita. Meninggalkan bapak ibu yang memang kategori anak soleh, selalu mendoakan orang tua. Nah soleh ini ada beberapa jenis. Pertama soleh tadi yang habis sholat, ya Allah ampunilah bapak ibuku, bapakku, leluhurku, guru-guru mereka semua, teman-teman mereka semua. Kalau mereka bilang ya Rahman ya Rahman, ini soleh hari karena setiap
Ada yang soleh mingguan setiap malam Jumat karena yasinan bersama. Ada yang berterimanan karena ada acara arisan keluar berkirim doa untuk orang tua. Ada yang soleh tahunan yaitu pas Idul Fitri doa bersama untuk para anak. Ini berarti soleh. Ada beberapa kategori alhamdulillah. Sampai Bapak Ibu mau mendoakan terus tahun sekali nggak masalah. Yang penting mau menjadi yang soleh. Ini juga saya ngomong gini saya sendiri. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu seingatnya. Seingatnya ini berarti seminggu bisa beberapa kali. Pastinya doakan kedua orang tua. Karena mereka menjadi sebab apapun perilaku mereka, orang tua bapak dan ibu menjadi sebab bapak dan ibu ada di dunia walaupun yang menakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin itu kita ulang, itu cara kita pertemuan kita. Pertama, bulan Sya'ban punya beberapa keistimewaan. Yang pertama, bulan pindahnya kiblat. Kemudian bulan di mana diturunkan ayat di surat Ahzab ayat 56 berdasarkan supaya saya bapak dan ibu mau bersolat. Kita sudah lakukan ada jaminan Pak mereka dimudahkan Bapak Ibu menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, diberikan air besok ketika kehausan di akhirat, dimintakan ampun oleh malaikat Israfil, insya Allah tercabut pelan-pelan nyawanya ketika amin ya Rabbal. Kalau bisa dicabut nyawanya agak keras dan sakit, ya jangan protes ke saya, saya tahu kita sama-sama masih hidup. Tapi mudah-mudahan jangan banyak sholawat. Bapak dan ibu besok meninggal, segera meninggalnya mudah dan tidak ada meninggal karena COVID. Amin ya Rabbal. Kalau karena COVID nanti kayak pula urusan pemakamannya karena prosedur negara yang harus kita ikuti. Jadi itu diantara kita kemudian juga membaca sholawat. Jadi tidak perlu panjang lagi Bapak Ibu tentunya yang saya sarankan ini pertemuan perdana, nanti Allah akan memperhatikan akan hadir bulan bersama. Sebenarnya ada ibu-ibu, yang penting ibu-ibu satu hari ini di dalam kitab yang tadi saya akan sampaikan. Ibu-ibu ini termasuk di antara manusia yang dijamin paling mudah masuk surga oleh agama Islam. Amin ya Rabbal. Syaratnya satu saja selain yang tadi. Syaratnya diantaranya taat pada suami sepanjang suami tidak melanggar perintah Allah dan Rasul. Contoh itu teori. Jadi kalau ibu sudah puasa, sudah sholat, menjaga kehormatan, ibu taat pada suami, maka ibu besok sesuai hadis Rasulullah SAW dari Sayyidina Anas bin Malik di kitabnya tadi sebagai hasil jawab Aisyah, ibu-ibu dimudahkan diminta untuk masuk ke surga dari pintu manapun yang ibu-ibu kehendaki. Amin ya Rabbal. Kami laki-laki tidak punya jaminan itu, hanya untuk kaum ibu. Luar biasa sekali Islam memuliakan ibu-ibu. Itu teori Rasul. Nah, contohnya ibu taat sama suami adalah ketika mau mencucikan misalnya pakaian suami di rumah, ada hadisnya dari mulai Mas'ud. Tidak usah terima kartu ketika ibu mencuci dia berzaujiah pakaian suaminya ikhlas, nggak pakai ngomel, nggak pakai ngomel. Nah, kadang-kadang suami kan habis sendiri, tuan rumah yang punya tisu, kemudian tangannya nempel di sarung, agak kotor, pas cuci dulu pakai ngomel, itu berkurang lah. Ibu-ibu mencucikan baju suami luar maupun dalam itu akan diampuni 2000 kesalahan, diberikan 1000 kebaikan. Amin ya Rabbal. Diberikan 1000 kebaikan, diampuni 2000 kesalahan. Jadi dalam seminggu kemarin, kalau ibu-ibu pernah merumpi selama 100 kali, ibu-ibu sudah diampuni karena yang diampuni 2000 kesalahan. Ibu salah keliru merumpi 100 kali, masih ada jatah ampunan 1000
ngerumpi? Bu, bu, suka ngerumpi nggak? Loh, ngerumpi itu hukumnya hampir wajib. Ibu-ibu harus ngerumpi. Bapak-bapak ini kan Pak Ketua dan jajaran itu bisa warung kopi bercerita tentang warga yang anak-anak di warung kopi, membahas masalah RW RT. Nah kalau ibu mau ngopi di mana? Kan nggak mungkin ibu malam hari keluar kemana. Makanya ibu-ibu biasanya melampiaskan kekesalan terhadap persoalan betapa gembira dan tidak gembira itu pas ketemu sesama teman, biasanya pas belanja di pasar, belanja sama tukang sayur. Disitulah forum yang pas untuk ibu-ibu bertukar pendapat dalam forum ngerumpi. Pasti ngerumpi itu nggak mungkin beli sayur cuma tadi, beli sayur berapa kayaknya sedikit, nggak mungkin. Biasanya ibu terkenal dengan ramah-ramahnya, betul? Ibu-ibu ini ramah ya. Ini kalau nggak ramah nggak romantis. Bapak-bapak itu biasanya kalau ditanya, misalnya Pak Ketua ini pasar, dari mana Pak Komisi? Dari pasar belanja. Tapi kalau ibu beda, dari mana Bu? Dari pasar Pak, Masya Allah Pak, gula tepung minyak semuanya kayak Pak Ibu. Itu saking ramahnya ibu-ibu, ditanya dari mana? Jawabannya satu rel kadang-kadang. Alhamdulillah, bukti wanita adalah kaum yang ramah. Amin ya Rabbal. Jadi kalau nyuci sekali lagi pakai berbawa itu insya Allah diampuni 2.000 kesalahan, diberikan 1.000 kebal. Ini hanya untuk ibu, mungkin tidak perlu saya sampaikan kalau kesempatan kali ini kata pepatah Melayu tidak sempat tidak bagus, kalau sebenarnya cepat termasuk lebih bagus. Itu saya masih ada orang yang seperti itu. Demikian sebelumnya panitia para ketua ini, para tokohnya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin akan didoa oleh Syekh Haji Salahuddin Abnur sambil beliau dikatakan sedikit sholawat bumi yang katanya Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika dan nabi ini. Jadi faedahnya kan tidak terlalu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ibu, bapak dan saudara, tidak saya suruh satu persatu untuk mempersingkat waktu, dan insya Allah dalam waktu 10 menit tuntas apa yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya ini bukan penceramah yang diundang. Berarti yang seharusnya ibu bapak sudah bisa meninggalkan tempat ini harus menyadarkan diri pada sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sudah bermanfaat. Allahumma amin. Ibu dan saudara rahimahullah, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi kulli yaumil jum'ati samanina maratan ghafarallahu lahu dunuba samanina sana." Al-hadis bahwa barang siapa yang berselawat kepada saya 80 kali setiap hari Jumat, maka akan diampuni dosanya 80 tahun. Hadirin hadirat, yang pertama masalah hari Jumat. Di sini perlu
kalau dibaca hari Rabu, kalau dibaca hari Sabtu tidak mendapatkan fadilah keutamaan karena yang diminta adalah fikul yaumil Jumat. Kemudian kamari lamaran 80 kali. Berarti kalau misalnya bacanya cuma 50 kali tidak mendapatkan fadilah seperti yang itu. Atau bahkan mungkin ada yang saya mau 100 kali sekalian. Berarti kalau 80 diampuni 80 tahun, barangkali kalau dibaca 100 akan diampuni 100 tahun. Benar apa benar? Ya benar. Kenapa? Karena kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya itu mengatakan sama lina. Jadi memang harus diikuti. Jumat ya Jumat, jangan hari yang lain. 80 kali ya 80 kali jangan sampai lebih atau kurang. Nah, diampuni dosa 80 tahun. Kalau seperti saya yang udah sekarang 65 tahun, sudah tahu. Ini bagaimana? Saldo itu bisa digunakan untuk dosa-dosa kita yang belum sempat kita mohonkan ampun kepada Allah yang ada kaitannya dengan hakul adam. Karena dosa itu ada yang hakul Allah. Besok kita minta ampun ya pun. Allah berfirman, walaupun dosa hambaku sampai subuh langit, asal dia mau datang untuk kita taubat, saya ampuni. Sampai kita itu merasa kalau saya jadi ampun, ini sebenarnya tidak boleh. Kita harus optimis karena Allah sudah menjanjikan pasti dia ampuni. Ini apa namanya dosa yang hakul. Tapi yang hakul adami, misalnya saya pernah mengalami masalah. Ini kalau orang yang dihambat itu dan memberikan ampunan, tidak memberikan maaf, itu ini. Nah, dosa orang itu yang ditumpahkan kepada kita karena bisa menunda cuma 25 tahun kemudian pada sholatnya 80 kali setiap hari Jumat, maka masih ada satu yang tersebut menutupi. Ibu ada saudara rahimahullah, kira-kira kalau diampuni dosa 80 tahun itu pending apa pending? Ibu pending nggak dosanya yang 80 tahun itu diampuni? Bapak-bapak sudah pendingnya? Amalkan apa yang telah disadarkan oleh kanjeng Rasulullah SAW. Kalau kita yang duduk sekarang mengatakan pending, para sahabat juga merasa pending sehingga bertanya, wa kaifa sholatu alaika ya Rasulullah? Bagaimana membaca salawat kepada dia? Karena luar biasa 80 tahun. Salawatnya seperti apa? Kita tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Dan kata yang begini tidak berumpaman dia. Diperpanjang sendiri. Itu tidak bisa mendapatkan fadilah walaupun tetap berpahala. Tapi pahala umum yang masalah dia maratan sallallahu alaihi. Jadi kalau banyak selamat, asal selamat, bukan selamat yang diajarkan oleh Nabi, itu tetap mendapat pahala umum yang mendapatkan 10
lipat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau membaca selawat seperti yang diajarkan oleh Nabi langsung, ada. Makanya saya sering menyampaikan, ini bukan selawat baru, ini selawat lama. Ada di kitab Ismail Iman. Kitabnya tersebar hampir di setiap pesantren. Ustaz Kiai itu banyak yang sudah kaya. Tapi mereka lebih terfokus kepada masalah itu, bukan sangaran orang lain, bukan pikirnya itu, bukan ini bagaimana. Sehingga tidak dulu karena dibacakan oleh para sahabat kepada para manusia diulang. Ratusan jumlah bagus apa bagus? Bagus. Karena mereka yang mengarang salawat itu berniat untuk memenuhi panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada yang supaya pemilu aman, maka dia karena banyak keselawat baru, walaupun tidak ada kualitasnya. Betul kalau mansur alaiya salam. Nah, kalau selawat tidak saja itu masuk sendiri yang mengajarkan dan fadilahnya ditinggal di sini. 40 kali setiap malam Jumat dan tidak pernah melakukan akan diampuni dosa. Nah, supaya ingat terus, maka yang bagus ini tadi karena tradisi dan kalau di tempat saya sebelum setelah ada menunggu imam sholat itu pada kemudian atau yang TK Al-Quran itu guru TK Al-Quran mengajarkan kepada anak-anak ayo sholat bareng. Misalnya dengan yang Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad sudah biasa kan? Tinggal nama abdika wa rasulika nabiyil ummi dan nama Fatihah. Hafalkan itu abdika wa rasulika nabiyil ummi, abdika wa rasulika nabiyil ummi, abdika wa rasulika nabiyil ummi. Nanti di tengah atau sekarang di pada bulan dulu kita sampai 1 menit mungkin. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi.
dimampukan wa'alimun bi'ilmi lami amalan mu'adzarun min qabli mu'adzarun dan orang yang sudah mengerti tetapi tidak mau mengamalkan apa yang dia sudah mengerti mu'adzarun maka akan disiksa min qabli mu'adzarun sebelum orang-orang penyembah berhala. Mau apa mau? Tidak mau ya? Ngaji kalau tidak makan disiksa sebelum orang kafir. Nah, tentu saja kita mengamalkan tetapi sesuai dengan kemampuan kita, tidak dipaksakan. Namun kalau kita pengen mendapatkan fadilah, dia sesuai kekuatan hanya tiap kali dulu. Nah, ini hari berarti 6 hari lagi. Nah, Allah Bapak membaca itu 80 kali. Kalau kalimatnya lupa, ilmunya berarti ibu-ibu Jumat depan tolong baca 80 kali. Boleh pada isya, boleh pada subuh, boleh pada duha, boleh pada duha. Dan itu kalau dibaca tidak pakai waktu, paling 10 sampai 15. Allah berarti ada 10 menit. Kadang-kadang masih bukan. Jadi mudah-mudahan kehadiran saya sudah terbuka ini akan membawakan berkah dan manfaat kita semua. Allahumma ini termasuk fadilah dan fadilah orang menjadi menyampaikan ajaran menyampaikan ajaran agama, terutama kalau kemudian ada yang kodi bisa mengajar tapi tidak bisa melakoni itu artinya seharusnya saya menyampaikan itu ketika orang yang melaksanakan apa yang dia sampaikan menyampaikan hanya sehingga apa yang kurang lebihnya mohon maaf. Ala hadina wa rasulina sallallahu al-fatihah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala nabiyil ummi. Allahumma ilayka al-mustaqim wa anta al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana arina al-haqqa wa arina al-batila rabbana ighfir lana ma aqta'na wa ma ta'ammaqna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati
Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita menyantap hidangan malam hari ini, jadi di sini acara selanjutnya yaitu salam salaman sekalian minta maaf. Jadi